Tes tes suara saya terdengar tidak? Tes tes. Kedengaran, Pak. Oke. Kalau slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk mahasiswa semester genap, semester 8 dan yang selebihnya yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini di pertemuan yang membahas eh, sosialisasi pelaksanaan tugas akhir prodi siswa untuk semester genap ini. Oke. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan saya akan menyampaikan beberapa eh, struktur pelaksanaan terkait dengan tugas akhir yang akan dilaksanakan semester besok ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan itu sudah ada mulai KRS-an ya. Nah, sekarang kalian boleh catat atau foto beberapa poin-poin penting yang akan disampaikan terkait dengan pelaksanaan TA ini. Yang pertama ini timeline-nya ya, timeline tugas akhirnya. Itu kita rencanakan seminar proposal itu pada pekan kedua awal semester genap. Nah, di sini kalau misalnya tanggal 10 itu sudah 10 Maret itu sudah mulai kuliah, berarti pekan kedua 17 sampai 21 Maret itu akan dilaksanakan seminar proposal seperti itu bagi mahasiswa yang mengambil skripsi atau tugas akhir. Kemudian yang kedua adalah seminar progres, itu dari prodi jadwalkan akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2025. Kemudian sidang tugas akhirnya itu pertengahan Juli 2025. Jadi ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus kalian catat supaya ketika nanti pengerjaan skripsinya ini kalian itu tidak lupa waktu. Ternyata kalau misalnya sudah harus seminar progres ternyata kalian belum ngapa-ngapain, itu bisa membuat molor waktu kelulusan. Jadi dari prodi itu sangat mendorong supaya kalian semua yang mengambil skripsi pada semester ini bisa lulus semester ini juga. Kemudian yang kedua, semua baik seminar proposal, seminar progres, dan sidang tugas akhir akan dilaksanakan secara offline. Jadi datang ke kampus. Yang kelas pagi dilaksanakan di pagi hari atau siang, kemudian kalau malam dilaksanakan pada malam hari. Atau mungkin kalau misalnya kelas malam juga mau minta kelas pagi itu nanti harus disampaikan ke prodi. Kemudian nah yang poin terakhir ini yang penting. Ketika kalian membuat proposal tugas akhir, baik itu penelitian maupun proyek, itu wajib dicek dengan software Turnitin dengan skor similaritasnya itu maksimal 25%. Nah, kenapa dari prodi meminta proposal kalian dan juga nanti buku TA kalian yang final itu maksimal 25%, itu untuk mencegah plagiasi. Jadi mencegah mahasiswa itu copy paste atau memplagiat karya orang lain yang sudah ada di sumber internet seperti itu ya. Jadi ini timeline tugas akhirnya, silahkan mau di screenshot boleh, di foto juga boleh. Oh ya ini juga direkam ya, atau nanti slide-nya juga bisa kami berikan. Kemudian, nah yang ini agak berbeda. Jadi dari prodi itu membuat suatu kebijakan baru. Mahasiswa itu sekarang
akan mengerjakan skripsi dan TA-nya, skripsi penelitian maupun proyek itu berdasarkan dari dosen. Jadi dosen-dosen di Sisvo itu sudah menyediakan beberapa judul topik penelitian, baik itu maaf, judul skripsi, baik itu penelitian maupun proyek. Jadi ada 11 dosen di Sisvo, silahkan kalian lihat listnya. Ini ada listnya itu kalian bisa ikuti link yang ada di sini atau bisa scan QR code-nya. Eh, Contohnya nih saya berikan ya sebentar. Sudah saya buka. Kelihatan nggak data ini ya, data judulnya? Kelihatan apa enggak? Enggak, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi di sini ini daftar dosen-dosen yang sudah mengumpulkan judul skripsi yang bisa kalian ambil. Jadi di sini misalnya Pak Nur Rahman itu ada memberikan 4 buah judul. Ini 4 buah judul dan ada kategorinya di sini penelitian, ada juga project. Kalau saya di sini memberikan 3 dan semuanya penelitian. Ibu Minarni ini project semuanya, Ibu Eka itu penelitian dan seterusnya. Dan ada juga beberapa dosen yang tidak memberikan judul. Jadi di sini dosen-dosen yang tidak memberikan judul itu tetap bisa dipilih sebagai apa? Sebagai dosen pembimbing. Hanya saja kalian yang bawa judulnya seperti itu. Jadi di sini kami harapkan mahasiswa itu memilih dosennya. Nah, di sini kan ada QR code kedua ya. Sebentar saya share lagi. Nah, pada QR code kedua ini silakan kalian scan atau pakai link yang di bawah ini, pilih pembimbing. Itu silakan kalian pilih dosen-dosennya, siapa yang mau kalian tertarik dengan judul topiknya, silakan dipilih. Dan link ini tolong diisi dan kami tunggu sampai dengan 3 Maret 2025. Jadi saya harap semua yang mengambil skripsi sudah memilih dosennya siapa. Silakan pilih dosen yang sudah memiliki topik atau judul skripsi, atau juga kalau misalnya kalian berminat membawa apa namanya, membawa judul sendiri, masuk ke dosen yang belum memberikan judul seperti beberapa dosen yang lain. Kemudian di sini satu orang dosen itu maksimal membimbing 3 orang. Jadi kalau misalnya nanti ketika saya lihat rekapitulasi dari pemilihan ini ada yang menumpuk, itu nanti dari prodi akan distribusikan ke dosen-dosen yang lain. Misal yang ngumpul di Ibu Minarni tadi ada 6 orang, berarti nanti 3 orang yang dipilih tadi akan didistribusikan ke dosen yang lain, yang beban membimbingnya masih lebih lega seperti itu. Jadi nggak mungkin kan satu orang dosen itu langsung membimbing 6 orang, sementara yang lain jadi yang lain itu distribusi bebannya tidak terdistribusi dengan baik. Itu saja. Kemudian yang terakhir, di sini untuk skripsi penelitian itu wajib submit paper ke artikel jurnal Cita 4. Ini syaratnya dibaca ya, submit saja. Jadi submitnya ini setelah kalian sidang TA.
Dan yang yang membuat artikel ini kalian, tetapi nanti yang mensubmit paper ini ke jurnal itu dosen. Kenapa? Karena ini untuk menghindari mahasiswa memilih jurnal yang fast track. Jurnal fast track itu jurnal yang abal-abal dan ilegal, karena prosesnya itu proses yang tidak benar. Jadi nanti eh, ketika bimbingan, nanti juga dosen akan memberitahu bahwa yang mensubmit paper itu adalah dosennya. Dosennya menjadi corresponding author ke penulis kedua, kalian penulis pertamanya. Tapi yang masukkan itu dosennya, bukan kalian. Jadi yang memilih jurnalnya itu adalah dosen. Atau kalian juga boleh usul jurnal, tetapi tetap dosen yang mensubmit, bukan kalian. Untuk menghindari jurnal predator, jurnal yang fast track, itu sangat dihindari. Nah, itu untuk kalau skripsi berupa penelitian. Kalau skripsi yang berupa project, itu wajib haki. Nah, untuk mengurus haki, itu juga nanti akan berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya. Oke, sekian dari saya itu saja. Mungkin dari Pak Agung mau ada yang ditambahkan? Gimana, Pak? Oke, nyalakan mikrofon. Sudah, Pak. Oke. Ini belum semua join ya? Belum kayaknya, Pak. Ya, belum semuanya. Jadi sebenarnya sudah cukup lengkap dari yang disampaikan Pak Bowo tadi ya, Pak Kaprodi. Mungkin nanti kalau namanya sudah ada dosen pembimbing, terus kemudian yang rajin bimbingan ya jangan ngilang-ngilang ya. Misalnya pengalaman kemarin itu mahasiswa kadang menghilang. Kalau bingung mereka malah menghilang kemana enggak tahu. Nanti waktu mepet-mepet eh, baru datang atau enggak Hamin satu mau seminar baru datang nah gitu. Hamin satu sidang baru datang ya usahakan ya rajin bimbingan ya. Kalau bimbingan kan waktunya eh, nanti ya bisa kalau udah dapat dosen pembimbing ya silakan diatur bersama dosen pembimbing. Tapi usahakan gini ya teman-teman kan masih ada kuliah ya. Jangan sampai nanti janjian waktu bimbingan itu bareng sama kuliah dan itu nanti malah kuliahnya di apa ditinggalkan ya karena di sini kan ada beberapa mata kuliah itu yang penting ya yang krusial ya kayak saya ingat bentar-bentar lah saya coba lihat jadwal dulu saya lihat jadwal sebenarnya semester 8 itu ada dua mata kuliah sebentar itu semester 8 itu ada kewarganegaraan nah itu banyak wah saya skripsi aja sama teman-teman kewarganegaraan nggak pernah masuk nggak bisa yudisium nggak bisa lulus ya jadi gitu makanya ini ada ya kewarganegaraan itu eh, nah, saya lagi sibuk TA, jarang nggak usah masuk mana kuliah jangan gitu, nanti repot ya. Sebenarnya kalau mata kuliah yang punya kayak RPL terus apa, mungkin bahasa Inggris mungkin C atau enggak apa-apa. Kalau kewarganegaraan C singkat C itu enggak bisa yudisium. Itu sih pengalaman mahasiswa yang kemarin tuh gitu. Jadi mereka lebih mementingkan ya skripsi penting juga sih, tapi kuliahnya juga penting ya. Itu saja sih pesan saya. Pak Bowo, saya sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Menambahkan dari pesan dari Pak Agung tadi. Jadi prodi itu tidak bisa menerima progres yang tidak tidak benar. Maksudnya tidak benar itu misal ya dibutuh ini kan misalnya dari seminar dari progres ya. Misalnya seminar progres itu dibutuhkan minimal 5 kali bimbingan. Nah, ternyata ada mahasiswa yang sama sekali nggak pernah bimbingan, langsung ujuk-ujuk mau ikut seminar progres. Sementara misalnya ya, tanggal 1 Mei itu seminar progres, tetapi dia itu nggak pernah bimbingan sama dosen pembimbingnya, kemudian tanggal 1 itu juga baru ketemu dosen pembimbing, maksa meminta, itu bisa kita cut progresnya. Jadi
saya sebagai prodi itu bisa menanyakan ke dosen pembimbing progres dari mahasiswa bimbingannya seperti apa, Kak? Seperti apa? Apakah mereka itu bimbingannya wajar atau sama sekali nggak pernah bimbingan? Itu kita bisa intervensi di sana. Tolong hormati progresnya seperti itu. Hormati dosen-dosen pembimbing kalian masing-masing juga. Itu kemudian, nah ini kan tadi untuk pemilihan dosen itu ditunggu sampai dengan 3 Maret. Jadi setelah 3 Maret akan kami sampaikan pembagian dosen pembimbing beserta mahasiswa bimbingannya. Ketika sudah sudah diumumkan, kalian harus segera menghubungi dosen pembimbing yang bersangkutan untuk segera bimbingan. Kenapa? Karena kalian sudah dikejar waktu untuk seminar proposal yang diagendakan pada pekan kedua perkuliahan sekitar tanggal 17 sampai 21. Ini saya tulis karena dengan asumsi tanggal 10 Maret itu sudah mulai kuliah. Tetapi kalau misalnya tanggal 10 Maret itu belum mulai kuliah, diundur 1 pekan, berarti ini tanggalnya juga berubah. Untuk masalah tanggal seperti ini, dari Prodi akan sampaikan, akan diumumkan. Mungkin sebentar ada lagi nggak ya kira-kira? Oh ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, untuk portal informasi, informasi pelaksanaan TA ini, baik informasi kapan pelaksanaan seminar progres dan lain-lain, atau berkas-berkas yang harus disiapkan, itu akan kami pikirkan portal yang terbaik seperti apa. Yang pasti kalian tetap standby untuk update informasinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Ini pada dengar nggak sih? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Ya makanya saya tanya kok diam aja gitu loh. Untuk pemilihan dosen pembimbing itu bisa 2 lah, Pak? Atau Satu 1 aja? aja, satu aja. Oke. Untuk saat ini satu aja. Oke, cukup ya. Berarti kalau nggak ada lagi, atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi yang nggak jelas, bisa kontak saya langsung. Terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap kalian mengerjakan skripsi ini dengan bersungguh-sungguh. Ingat juga pesan dari Pak Agung tadi, kalian masih punya kewajiban untuk kuliah. Jadi yang kuliahnya juga jangan di nomor dua kan, itu juga harus dikerjakan kuliahnya seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesediaan hadirnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.